Oh iya, terima kasih. Apakah akan kita mulai sekarang, Bu Anyes? Asal saya kebetulan ya. Boleh. Baik, saya matikan. Baik, saya matikan lagunya dulu. Silakan untuk Bu Anyes dimulai untuk live-nya. Di sini kita akan tanya jawab seputar PPG Oke, baik, selamat Prajabatan. malam. Selamat sedikit semuanya. Selamat Kita malam. ketemu lagi ya, kita di ngobrol akhir pekan. Di sini kita akan diskusi langsung ya, tanya jawab dengan Mbak Karin, Mbak Fani, sebagai narasumber. Ya, bentar lagi kita kan 5 hari lagi nih penutupan PPG Prajabatan. Kita juga ingin tahu sih apa Ya, kendala atau permasalahan dari sahabat PPG semuanya gitu. Mohon ya tulis pertanyaan atau permasalahan di kolom komentar gitu. Dan juga di acara ini kita akan bagi-bagi giveaway ya, bagi yeay. sahabat PPG. Bagi-bagi hadiah terus. Boleh ya tulis Iya pantun gitu dong. terkait PPG gitu. Di sini sudah banyak sih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar gitu. Mau langsung jawab atau gimana Mbak Fani? Atau kita ngobrol-ngobrol dulu? Gimana ya? Kita ngobrol dulu aja kali ya, Mbak Anyes ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Ini nih Mbak, kita ngobrol-ngobrol nih pas akhir pekan ini nih. Kita Mm-mm. tuh ini ya, kepikiran ya di era ini ya, anak-anak, apalagi nih PPG Prajabatan ini kan sasarannya kan generasi Z dan generasi milenial gitu. Jadi dengan eh, apa teknologi yang canggih di dunia digital gitu, mereka itu memiliki peluang yang banyak ya untuk menjadi apa mencari passion pekerjaan Betul. gitu. Terus banyak Ya, banyak yang jadi youtuber, jadi selebgram gitu. Akhirnya betul. saya berpikiran berarti generasi muda ini untuk memilih jadi guru itu keren banget ya gitu, benar-benar Mm-mm. eh, apa panggilan jiwa gitu untuk menjadi guru gitu, ingin berkontribusi di dunia pendidikan gitu. Menurut Mbak Fani gimana Setuju. sama Mbak Karin? Iya. Siapa nih? Aku dulu apa Karin nih? Iya Mbak Fani, ya boleh Aku Mbak. ya, coba ya. Boleh nih. Aku setuju banget sama apa yang disampaikan sama Mbak Anyes terkait apa namanya em, panggilan jiwa, minat, bakat generasi sekarang untuk jadi guru itu aku lagi dua jempol. Keren banget bagi kalian-kalian Iya yang betul-betul. ya kan, bagi kalian-kalian yang punya minat, punya bakat dan punya apa ya namanya tekad untuk kita ayo sama-sama bangun bangsa nih dengan menjadi guru generasi baru gitu ya Mbak Anyes ya. Karena memang Iya, kita harus sama-sama sadar bahwa pendidikan itu di tangan kita semua loh gitu. Dan guru itu menjadi kayak semacam pondasi dari pendidikan kita gitu. Dari generasi-generasi yang akan kita lahirkan di generasi-generasi mendatang di tahun-tahun mendatang itu memang pondasi utamanya adalah kita harus kuatin kompetensi guru-guru kita gitu ya. Nah, dengan adanya PPG Prajabatan ini yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, nah kita tuh sudah merancang sedemikian mungkin program PPG ini, PPG Prajabatan ini khususnya itu supaya menghasilkan guru-guru generasi baru yang bisa mewujudkan pelajar-pelajar Pancasila yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa kita gitu ya Mbak Anyes ya. iya, iya. Yang menentukan masa depan pendidikan Indonesia itu ya generasi Bener, ini nih, yang ikut betul. PPG Prajabatan ini gitu. Iya, heeh. Apalagi kurikulum PPG Prajabatan ini dirancang ya, apa ya, mengikuti perkembangan zaman gitu, Betul. pembelajaran serta teknologi gitu. Jadi ya kapan lagi gitu untuk ikut bergabung di PPG Prajabatan. Mungkin dari Mbak Iya. Karin ada yang menambahkan Mbak. Iya, saya Kayaknya Mbak juga Hari kan setuju sama. mewakili generasi generasi kita ya, generasi Iya. milenial nih maksudnya, generasi apa Z ya, Aduh, bener ya? Kalau kalau dulu Generasi anak jadi zaman guru, sekarang. jadi apa pegawai negeri kan, oh wajar ya gitu. Kalau sekarang tuh saya akuin jempol sih gitu untuk generasi ini jadi guru. Gimana Mbak Karin? iya. Iya, setuju dengan Mbak Fani juga. Betul. Acung jempol deh bagi kalian semua yang ingin berniat untuk menjadi guru karena kan salah satu emang tugas yang mulia dan menjadi guru itu kan
you can make a difference, dan kalian masih Yes. fresh semuanya kan, masih muda-muda nih, pasti punya pemikiran yang lebih modern. Mungkin nanti suatu saat kalau kalian lulus, mudah-mudahan PPG Prajabatan ini bisa membuat nanti generasi selanjutnya menjadi lebih baik lagi pastinya sih. Betul-betul. Itu emang Dan tujuan kita semua ya. iya, dan kalau bisa sih jangan galau-galau deh, mau daftar apa enggak, udah daftar Iya. aja. Iya, Jadi nggak bakalan nyesel karena ini kesempatan yang benar-benar ditunggu-tunggu sebenarnya ya, PPG Prajabatan biar beasiswa pula ya, gitu. iya. Dan Kapan lagi kan ya Mbak? ujung-ujungnya Belum tentu iya, kan ya. betul banget. Dan ujung-ujungnya nanti pada saat sudah lulus akan menjadi prioritas untuk mengisi formasi. Ayo cepetan daftar gitu. Iya, Nggak usah tinggal 5 hari galau-galau. lagi ya penutupan. Iya, nggak usah galau-galau ya, Karin ya Mbak Jess ya. Iya. Iya. Memang masih banyak ya Mbak yang belum ini ya, apa melengkapi berkas gitu. Sebentar, aku intip dulu. Itu per malam ini datanya berapa ya? Sebenarnya kan untuk kuotanya sendiri kan sesuai dengan pengumuman kita yang sudah beredar luas. Kuota kita untuk PPG Prajabatan tahun ini itu 40.000 dengan 15 bidang studi yang akan kita buka, insya Allah seperti itu. Nah, untuk pendaftaran saat ini itu, sebentar, sedang membuka di 61.525. Sudah banyak sebenarnya. Gitu. Tapi yang baru melengkapi berapa tadi Mbak? Oh iya, yang baru melengkapi. Tapi yang baru melengkapi itu baru 7.000, baru 7.000-an. Ya, 10% lebih sih. Ayo, makanya Sobat PPG segera lakukan lengkapi berkas kalian. Walaupun memang kami masih belum membuka fitur pembayaran ya. Mungkin banyak sahabat PPG yang bertanya di sini, fitur pembayaran itu kapan sih gitu ya, Karin ya? Jadi memang betul. ya itu masih dalam persiapan supaya ini dalam persiapan di tim sistem kita, tapi Menjawab ya Mbak ya, pertanyaan ini udah banyak sekali gitu. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang berulang dengan yang kemarin, tapi nggak apa-apa ya, kita jawab lagi. Betul. Oke, ini ada pertanyaan terkait kalau pelatihan itu menggunakan webinar, apakah bisa sertifikat webinar seperti itu Mbak untuk mengisi pelatihan? Ya, selama webinarnya itu bentuknya pelatihan, kan ada ya kalau zaman apalagi masa pandemi kemarin dari 2020 sampai sekarang juga mungkin masih banyak nih webinar-webinar yang pelatihan, yang training gitu ya, trainingnya webinar bentuknya, itu boleh-boleh aja asal ada sertifikatnya juga. Intinya boleh. Tapi bagi kalian yang memang sama sekali tidak memiliki pengalaman mengikuti pelatihan, nanti di situ ada option tuh tidak memiliki pelatihan, nah itu dipilih aja supaya bisa ya intinya aman lah. Terkait ini, apakah pengisian IC berpengaruh pada kelulusan administrasi? Kemudian beasiswa yang diberikan apakah hanya untuk uang kuliah saja atau ada anggaran lainnya? Gitu. Pertanyaan dari Iwa Lubis. Mbak Karin nih, Mbak. Saya mau coba jawab yang esai mungkin ya. Jadi kalau yang esai itu sebetulnya nanti akan dibutuhkan untuk saat wawancara nanti. Jadi akan dibutuhkan data isian esai kalian untuk nanti wawancara. Jadi esai itu tidak berpengaruh dalam administrasi. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya Mbak Fani lebih paham. Oke, yang terkait pembiayaan ya? Iya. Bener ya Mbak Agnes ya? Iya. Oke, kalau untuk terkait, ya, jadi beasiswa yang kita berikan itu adalah beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 18 juta untuk membayar biaya pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. Namun untuk biaya hidup seperti biaya tempat tinggal, konsumsi, akomodasi, transportasi itu memang menjadi tanggungan masing-masing mahasiswa gitu. Oh gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan tuh terkait pembayaran ini untuk apa sih gitu ya?
Aku mau coba Iya, jelasin iya. sedikit ya. Tadi ketemu Oh aku iya baca iya tuh di iya. komen. Jadi pembayaran ini teman-teman, fitur pembayaran yang dipertanyakan kok belum dibuka, belum dibuka. Emangnya mau bayar apa sih? Nah, untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan itu memang ada biaya yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 200.000. Nah, seleksinya itu kan memang ada beberapa tahap ya, mulai dari tes substantif nanti dan juga wawancara. Begitu. Jadi memang untuk pembayaran biaya seleksi gitu. Itu ya, semoga memang jelas ya sahabat PPG semua ya. Oke nih. Ini Terus, pasti Terus Bu Anyes mungkin bingung ada nih pertanyaan. pertanyaan Iya, apa. pertanyaan banyak sekali. Saya iya langsung memilihnya dari mana ya? Iya. Status berikutnya itu akan berubah saat pembayarannya sudah aktif ke status berikutnya gitu. Oke, ini Mbak. Terkait soal substantif, kisi-kisi, jumlah, dan penjelasan lanjut terkait soal-soalnya. Mungkin Mbak Karin yang langsung Em, jawab. Gimana nih? Kok ada kisi-kisi nggak ya Mbak Fani ya? Sebenarnya Ada kisi-kisi. kalau kisi-kisi itu kan gini, tes substantif itu kan ada dua jenis, ada literasi numerasi dan Iya. ada konten ya, materi dari yang diampu gitu. Misalnya biologi ya, materi biologi S1-nya, misalnya fisika ya pokoknya intinya mengikuti dari untuk dari sisi soal literasi numerasi dong. Nah, itu sebenarnya kami pada saat pilihan bidang studi dan nanti coba aja di situ ikuti latihan soalnya gitu. Sedangkan kalau untuk tes konten itu sampai saat ini kami masih akan menginformasikan lebih lanjut kali ya, karena untuk saat ini memang belum ada kisi-kisinya. Tapi nanti coba sambil kami upayakan. Jadi teman-teman intinya lebih prepare aja untuk konten ini, nggak jauh-jauh dari materi yang sudah dikuasai atau diajarkan di S1-nya seperti itu. Gitu sih Mbak. Oke, iya sangat jelas Berarti banget ya Mbak Fani ya. diulang lagi Oke, gimana? bskap.kemdikbud tadi ya Mbak Fani ya? Betul. Iya. bskap.kemdikbud.go.id lalu pilihnya yang Oke. fitur assessmentpedia kalau nggak salah. Oke, Ini Mbak kita ada yang coba tuh ya. Iya boleh Mbak. Dicatat. Untuk latihan. Kalau nggak aku tulis di Ini sini Mbak, kali ya. pertanyaan, apa saja benefit yang didapatkan setelah peserta menyelesaikan PPG Prajabatan tahun 2022? Pastinya sih itu ya Pertanyaan. sertifikat ya Mbak. Iya, pastinya. Iya. Dan pastinya ini Pastinya kesempatan yang jarang juga jangan Jarang, disia-siakan. iya. Karena kita Jangan disia-siakan betul. Iya, karena kita kan Iya, yang full tunggu-tunggu ya, satu kita. tahun beasiswa juga kan. Betul. Dan kalau misalnya masih berpikir apakah seberharga itu sertifikat pendidik, Iya. dijamin deh untuk menjadi guru itu sertifikat pendidik berharga banget gitu. Dan itu menjadi kayak modal kita untuk ikut CASN atau diangkat menjadi guru. Itu dengan punya sertifikat pendidik itu adalah
kayak udah poin yang sangat lebih gitu loh dibandingkan kandidat yang belum memiliki sertifikat pendidik tentunya gitu. Ya, betul. Ini Mbak ada pertanyaan nih terkait penempatan kampusnya kayak gimana ya gitu. Oh, oke. Mungkin khawatirnya jauh dari domisili gitu ya. Kalau penempatan kampus itu kan nanti kami pasti melihat dari bidang studi yang sahabat PPG pilih gitu, dan LPTK-nya di mana aja sih gitu. Nah, sahabat PPG itu sebenarnya bisa melihat atau ngecek di laman kami di ppg.kemdikbud.go.id. Di situ ada fasilitas apa ya Pak? LPTK ya? Apa sih nama ininya? Kayak ada Nama map-nya gitu ya. Iya, jadi bentuknya map. Di situ bisa ngecek misalnya di Pulau Sumatera itu LPTK, kan kita nyebutnya di kami itu menyebut kampus atau perguruan tinggi adalah LPTK. LPTK itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan. Nah, untuk memang LPTK itu kan banyak sekali, tapi tidak semua LPTK itu saat ini memiliki izin untuk menyelenggarakan program studi PPG. Jadi hanya beberapa. Nah, itu kalian bisa cek di laman PPG kami. Nanti ada di situ ada fasilitas informasi LPTK. Nah, nanti misalnya Pulau Sumatera, ini ada beberapa LPTK di provinsi mana aja. Nanti di situ ada infonya. Misalnya di Sumatera, di Aceh ada Universitas Syah Kuala. Nah, nanti di situ Syah Kuala itu membuka apa aja sih? Nah, itu nanti ada informasinya di situ. Tapi kalau misalnya nanti mekanisme plottingnya seperti apa nih Mbak? Nah, kalau mekanisme plottingnya kita ngelihat dari pertama yang pasti bidang studinya. Kita akan memplotting berdasarkan bidang studi yang dipilih gitu. Misalnya saja saya orang mana ya di daerah Sumatera, misalnya di daerah Sumatera Barat nih. Saya nggak hafal ya sebenarnya. Nanti di Sumatera Barat itu LPTK-nya UNP itu Universitas Negeri Padang punya bidang studi apa aja, misalnya yang dia lokasinya di Padang, tapi dia memilih program studi yang nggak dibuka di UNP itu. Nah, itu bisa jadi dia akan di plotting atau ditempatkan ke LPTK yang membuka program studi yang sesuai dengan bidang studi yang dipilih sama si pendaftar. Intinya gitu sih. Pokoknya di matchingin sama bidang studi gitu aja yang mudahnya. Syiah Kuala, Mbak Fani. Oh, Syiah Kuala. Mohon maaf kalau salah spelling ya. Makasih ya udah dibetulin. Nah, ini calon-calon guru nih membetulkan. Oh iya, betul. Udah daftar belum gitu ya? Iya. Oke, nih ada yang nanya lagi nih, untuk proses nanti kuliahnya gimana ya? Tatap muka di kampus atau kalau sampai saat ini ketentuannya Dan berkesempatan kita plotting atau kita tempatkan untuk mengisi kuota. Nah, itu nanti ada namanya masa konfirmasi kesediaan. Jadi nanti sahabat PPG bisa nih mempertimbangkan, oh saya lulus alhamdulillah, tapi saya ditempatkannya ternyata tidak di domisili saya LPTK-nya. Nah, itu sahabat PPG bisa atau berhak untuk mempertimbangkan apakah mau bersedia lanjut atau tidak bersedia. Jika nanti ada cadangan berikutnya yang akan naik masuk ke kuota. Intinya sih seperti itu. Tapi kita harapkan kuota 40.000 itu akan terpenuhi gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Terkait kuota per prodinya itu gimana Mbak untuk penentuannya?
Iya, kalau untuk kuota per prodi sebenarnya itu adalah kami kami apa ya? Kami atur sesuai dengan data kebutuhan guru atau data kekosongan guru, data pensiun di tahun 2023 dan juga data dari formasi yang tidak dipilih pada saat ASN P3K tahun lalu. Sementara sih berdasarkan itu seperti itu. Nah, dari data-data kekosongan guru dan juga data lainnya yang kita jadikan referensi, nah nanti akan terlihat tuh bidang studi mana saja sih yang menjadi 15 teratas yang dibutuhkan, intinya seperti itu. Dan nanti proporsional sih, yang penting kuotanya nanti 40.000 dan itu kuotanya kuota nasional. Begitu. Jadi tidak dicaplok untuk daerah provinsi A ini kuotanya per provinsi sekian enggak. Jadi kuota nasional 40.000 dan itu proporsional sesuai dengan gambaran kebutuhan guru atau kekosongan guru di tahun 2023 karena kan sahabat PPG jika nanti ikut program ini lulusnya di tahun itu gitu. Gitu Mbak Agnes. Oke. Nih ada yang nanya juga nih. Jadi kalau memilih mundur ada sanksinya nggak? Pokoknya sebelum melakukan penandatangan perjanjian itu ya Mbak Fani ya? Iya. Oke. Jadi kalau selama belum menandatangani sih, misalnya pada saat konfirmasi kesediaan tidak bersedia karena misalnya dengan pertimbangan mungkin biayanya mahal atau gimana pada saat nanti harus hadir luring di sana, itu tidak ada sanksi. Tapi jika misalnya sudah menandatangani perjanjian kerjasama kita untuk menerima beasiswa, lalu di pertengahan itu mengundurkan diri dengan alasan yang tidak rasional, tidak masuk akal atau yang tidak sesuai dengan ketentuan lah intinya, karena kan nanti ada di perjanjian itu ada detailnya ya, itu akan ada sanksi gitu. Tapi sayang banget lah pokoknya kalau disia-siakan ya, Rin ya, Mbak Agnes ya. Karena ini banget sih. Kapan lagi gitu ya, yang tunggu-tunggu gitu kan. Iya. Ini Mbak ada yang menanyakan nih, apakah lulusan PPG pasti diangkat dan bagaimana penempatannya gitu, bagaimana apakah bisa di tempat mengajar sebelumnya gitu. Oh, gimana tuh Rin? PPG Prajabatan ini dibuka karena untuk mengisi kekosongan. Jadi yang pasti ditempatkan untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut yang pastinya seperti itu. Ya semisal di sekolah dia itu kekosongan guru gitu ya bisa aja tidak menutup kemungkinan, tapi kita balik lagi pokoknya intinya berdasarkan data kekosongan guru yang sudah kita jadikan referensi awal gitu. Seperti itu sih. Mbak ada yang nanya terkait ini teknis di fakta integritas yang poin nomor 6 ini untuk dijelaskan lebih lanjut. Itu yang poin nomor isinya apa ya? Oh iya, jadi terkait fakta integritas sebenarnya itu di awal-awal pendaftaran kan sempat tuh ada format fakta integritas yang versi lama. Nah itu sudah kita update ke versi terbaru sebenarnya. Jadi nanti mohon sahabat PPG juga ngecek lagi ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur udah upload itu nggak masalah sama sekali. Cuman kalau misalnya menanyakan ini fakta integritas yang poin 6 yang mana, yang format lama apa format baru? Jadi bingung. Harus ngecek dulu kali ya. Kalau yang lama ini bunyinya apabila dinyatakan lulus program PPG selama 2 semester bersedia ditugaskan untuk mengajar pada satuan pendidikan yang pada kategori STEK. Oh, yang itu mungkin ya. Kalau itu mungkin ya itu tadi kembali karena nanti akan sesuai dengan perjanjian kerjasama penerimaan beasiswa PPG Prajab. Di situ nanti akan ada pasal yang menyatakan bahwa jika mengikuti PPG Prajabatan ini dan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik itu bersedia untuk menjalankan tugas mengajar di satuan pendidikan yang sudah kita tetapkan. Nah, satuan pendidikan itu di mana aja? Ya itu tadi, kita kan seperti yang dijelaskan, kita itu teman-teman sahabat PPG yang lulus program PPG Prajabatan dan punya sertifikat pendidik itu akan dijadikan prioritas untuk mengisi formasi di ASN P3K tahun 2023. Gitu. Oke, baik. Begitu arah kebijakannya berarti ke sana.
sebelum lanjut ini ya, sahabat PPG, nanti ada giveaway bagi satu PPG untuk ini ya, membuat pantun terkait PPG, Wah, ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita bacakan di akhir acara gitu. ini kalau pantun Mbak Fani nih pasti juara. Aduh, Eh, Sama enggak. Mbak Anyes nih udah biasa nih pantun-pantun Mbak Anyes. Tadi udah bilang banyak nggak usah pakai pantun-pantun, kita lebih seru iya, lagi, kita kita buat kasih giveaway aja kesempatan ya, ya. buat ya. Ya, kita jadikan giveaway siapa yang menuliskan pantun yang paling menarik dan kita bacakan nanti menang gitu Iya, ya Mbak ya. iya. Ini Mbak ada pertanyaan, apakah ada tes substansi bagi tunanetra gitu. Mungkin saya bantu jawab ya, waktu itu pernah Ya. koordinasi dengan ini ya, terkait untuk disabilitas gitu. Jadi akan koordinasi dengan LPTK yang tempat ini ya Mbak ya, untuk apa, dibantu pada saat ujian nanti ya, seperti Betul. dibacakan atau Ya, seperti itu. ya, betul. Jadi seperti itu, dan insya Allah kami juga mendesain soal bagi yang penyandang disabilitas, tentunya misalnya yang tunanetra tadi spesifiknya itu nanti soal-soalnya memang akan kami sesuaikan dengan kemampuan, yang maksudnya soal-soal yang bentuknya misalnya ada gambar yang sulit nanti akan dijelaskan oleh pendampingnya, nanti itu sebisa mungkin tidak ada soal tersebut. Jadi soal yang memang ramah dengan penyandang disabilitas gitu. Oke, jadi jangan ragu, tetap bisa ikut tes ya. Iya. Udah mulai banyak pantun nih, wah. Oh gitu ya. Asik, 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 Jatuh-jatuh yang asik. Terus ada ini nanya Mbak, juga ini. ada yang bertanya, yang pernah mendaftar Dapodik apakah bisa mendaftar dan sudah nonaktif gitu katanya. Ya dicoba aja ya, ya Rin ya. Coba aja ya, Iya, sebenarnya coba coba-coba aja. aja. Karena Kalau sudah bukan berarti coba-coba bukan gitu juga sih, maksudnya kan memang ini kita butuh keseriusan juga ya, maksudnya Iya. untuk untuk apa namanya melepas status dapodik itu kan juga tidak main-main gitu ya. Apa namanya dan apalagi status itu kan mungkin yang dulunya magang lalu terdaftar dapodik. Nah, misalnya sekarang udah nggak magang lagi, itu kan sudah bisa diurus gitu. Jadi jangan khawatir, pokoknya selama masih sesuai dengan persyaratan kami, silahkan mendaftar. Kita membuka kesempatan sebanyak-banyaknya sih. Gitu. Ada pertanyaan. Gimana Mbak? Iya tadi saya lagi sambil baca-baca pertanyaan juga. Gimana? Banyak yang mana nih yang dibaca nih? Fakta integritas itu apakah boleh pakai imaterai? Oh, imaterai itu bagaimana tuh ya Mbak Fania? Imaterai, kayaknya saya nggak tahu deh bentuknya imaterai gimana. Apakah materinya di scan lalu tanda tangannya bentuknya digital lalu ditempel bareng-bareng gitu ya? Tapi ketentuannya adalah itu jadi si format materai Saya baru melakukan sinkronasi IPK ke kampus, tapi kok sampai sekarang belum muncul juga di sistem PPG. Itu mungkin memang masih butuh waktu sekitar 1 sampai 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja, di refresh secara berkala. Nanti mudah-mudahan ada hasil perbaikannya.
Betul sekali. Jadi memang sinkronisasi dari data PD Dikti ke sistem kita itu memang butuh waktu. Jadi jika sahabat PPG sudah memastikan sudah diperbaiki nih data PD Diktinya, nanti itu bisa akan muncul waktu sinkronisasinya 1 sampai 2 hari berikutnya, begitu. Iya. Ini Mbak ada pertanyaan nih. Selamat malam Bu. Saya ingin bertanya jika lulusan S2 mendaftar pada informasi umum, kolom pendidikan terakhir harus diisi S2 atau tetap diisi S1 agar sama dengan bagian riwayat pendidikan. Bagaimana Mbak Karin atau Mbak An? Kalau di persyaratan PPG ini salah satu syaratnya menggunakan ijazah D4 atau S1. Aku off kamera sebentar ya, sebentar. Ya, apa nih? Jadi persyaratannya adalah D4 atau S1 sih sebetulnya ya. Jadi nanti akan masuk ada data kemahasiswaan, nanti akan memasukkan NIM dan memasukkan nama universitas, dan itu yang digunakan adalah ijazah D4-nya atau S1-nya, seperti itu Mbak Agnes. Mungkin kita baca pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan, ada pantun juga nih. Oh gitu. Beli manggis ke pasar baru, mana tadi? Ya. Oke, mengenai pembayaran kapan ya dibukanya? Oh iya, pembayarannya memang masih belum aktif. Jadi ditunggu saja, nanti kalau sudah aktif pembayarannya akan ada notifikasi ke email. Ya mudah-mudahan nanti ya doakan semoga segera aktif pembayarannya ya, sahabat-sahabat PPG. Itu jedanya sampai tanggal berapa ya untuk pembayarannya ini ya? Selesai pembayaran tanggal 30 Juni atau gimana ya? Di kemarin sih pengumuman memang sampai tanggal 30 Juni sih Mbak Agnes. Oh. Ya, nanti mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut, tapi saat ini sih masih sampai 30 Juni. Ikan hiu makan kedondong, ayo ikut PPG dong. Nah. Ayo dong ikut PPG, kapan lagi kesempatan stay ini gitu kan. Betul. Kemudian ini banyak. Ini udah mulai banyak yang pantun nih. Iya. Oke, apakah ada perpanjangan pendaftaran, Kak? Untuk saat ini sih masih sampai 30 ya? Juni. Ya. Mungkin pantau aja ya laman PPG Kemdikbud, atau pantau aja IG kita ini, makanya jangan lupa di-follow ya. Biar nanti, kalau bisa IG PPG-nya di notifnya dinyalain aja biar nggak Ini yang pengen daftar tapi belum bisa karena belum dinyatakan lulus PD Dikti. Tidak dibuatkan khusus buat yang memiliki nomor ijazah yang bisa mendaftar dan melampirkan SPK, surat kelulusan ya. Oke. Gimana Mbak yang itu dinyatakan lulus PD Dikti berarti masih belum bisa ya? Kalau gagal dalam periode ini, apakah masih bisa mendaftar di periode selanjutnya? Nah, untuk periode selanjutnya mungkin masih belum tahu ya bagaimana. Yang kapan jelas dibukanya lagi gitu ya. Iya, betul. Kalau bisa sih yang saat ini jangan disia-siakan ya. 40.000 loh kuotanya, jangan sia-siain. Dan ini masih peluangnya masih banyak ya, masih belum banyak yang melengkapi berkas ya. Jadi peluangnya masih betul. Banyak. Betul. Peluangnya masih terbuka luas tuh kalian. Jadi jangan disia-siain. Kenapa berkas belum terverifikasi?
Oh, ada yang nanya cara daftarnya gimana, Kak? Wah, cara Oh, daftar. iya Mbak, gimana cara daftar dari awal nih Mbak? Cara daftarnya kalian bisa buka laman PPG, PPG, ya, laman di terus website daftar. PPG. Wah, gimana Iya, Mbaknya? itu ada menu daftar PPG Perjabatan di sebelah kanan atas itu. Ya, betul. Nanti kalian bisa cek websitenya, nanti klik daftar. Dan kalian harus membuat akun SIM PKB terlebih Tim dahulu. PKB, Tapi iya. ya, tapi mudah sih proses pembuatannya. Nanti akan langsung ada email masuk, terus buat akun deh. Nanti tinggal diisi aja persyaratan-persyaratannya yang ada di aplikasinya. Seperti itu. Apa nih? Kalau Kalau yang sudah lulus seleksi akademik, langkah selanjutnya gimana Kak? Gitu. Oh ini yang Em, bersedia mengikuti PPG Prajabatan. Di situ memang sudah ada hak, kewajiban serta sanksi yang sudah, artinya kalau tanda tangan perjanjian atau kontrak kan artinya sudah mengikat ya. Nah, jadi bagi yang punya kasus atau kira-kira situasi yang sama itu kami menyarankan untuk kembali memikirkan aja dengan bijak gitu, memutuskan dengan bijak itu seperti apa, karena memang secara konsekuensi yang akan ditanggung jika tidak menyelesaikan pendidikan itu lumayan, yaitu harus mengembalikan biaya pendidikannya gitu full gitu. Jadi semoga sahabat PPG semua bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, dan berharap tidak ingin merugikan siapapun gitu ya, malah justru berharapannya kan ingin membuat sahabat PPG semua yang memang niat jadi guru, yang punya bakat, minat jadi guru dan panggilan jiwa jadi guru itu bisa memperoleh sertifikat pendidik sebagai kunci untuk menjadi guru profesional gitu sih Mbak. Jadi intinya saran kami ya mohon difikirkan kembali dengan bijak. Jika semisal di tengah jalan masuk dapodik itu gimana ya? Sebenarnya kan kita akan concern di perkuliahannya. Perkuliahannya ini full 2 semester di kampus gitu. Jika akan ada kendala, misalnya nanti mengajar menjadi kendala perkuliahan, karena kan kalau sudah tanda tangan kontrak kan artinya harusnya ya itu fokusnya ya di kuliah bukan di pekerjaan lagi gitu. Monggo kalau memang punya punya strategi yang lain gitu untuk bisa menjalani keduanya gitu ya, ya monggo, tapi kami punya sanksi yang harus yang bisa diberikan jika tidak menyelesaikan pendidikan gitu, atau jika tidak pada akhirnya tidak bersedia ditempatkan misalnya di tempat atau di formasi yang kita. Mbak Fani, ini ya lagi kendala kendala sinyal. sinyal kayaknya. Oke. Ini ada pertanyaan. Bu, tadi di mana kalau mau lihat kota jurusan apa saja yang tersedia di universitas yang diajukan Kemendikbud? Bisa dilihat di laman PPG, di situ ada layanan internal. Untuk layanan PPG di layanan internal, di situ ada pemetaan LPTK, dan itu bisa klik pilih daerah LPTK yang terdekat dengan domisili sahabat PPG ya. Di situ Universitas LPTK ada beberapa bidang studi yang disediakan oleh LPTK tersebut. Jadi sering-sering lihat di laman PPG, itu di situ ada beberapa layanan baik info LPTK, kemudian cek linearitas, itu. Iya, makasih infonya Mbak Agnes. Betul, sering-sering aja dicek ya webnya PPG ya.
Ya, teman-teman PPG. atau ya ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian ada pertanyaan atau kendala bisa melalui helpdesk ya, di helpdesk layanan Ya, hubungi kami. betul. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum kejawab nih, misalnya di IG Live ini bisa masuk ke laman PPG lalu isi pertanyaan di layanan helpdesk. Iya, dan Sahabat PPG juga ini ya sering-sering mengikuti informasi dari PPG melalui media sosial Direktorat PPG. Oke, sepertinya bahannya sudah ada nih yang pantunnya. Oh ya, Ter ini sudah terpilih nih 3 terbaik ya. Tapi kita masih ada waktu 12 menit lah sampai dapat 40. Oke. Maafkan Daku, ini ya hilang-hilang sinyal, entah Gimana kenapa. Mbak Fani? Enggak apa-apa. Ini kayak sinyalku emang agak-agak naik turun. Mohon maaf Ini ya. Pak, ada yang Udah ada nih. bermasalah. Pada dikti saya belum update, namun sudah wisuda kemarin tanggal 22 dan katanya lama proses kurang lebih 2 minggu dan nggak akan keburu nih tanggal 30 Juni. Bagaimana solusinya? Bagaimana ya, Pak? Karena memang iya, kalau terkait hal teknis seperti itu ya, kita kan memiliki masa pendaftarannya yang saat ini memang belum belum ada informasi untuk diperpanjang gitu. Jadi semoga saja bisa masih sempat untuk mendaftar gitu ya. Tapi memang untuk saat ini tanggalnya sudah ditetapkan sampai 30 Juni gitu. Iya. Gitu sih. Berarti tadi ada yang nanya apakah ada perpanjangan sampai saat ini masih tanggal 30 Juni ya Mbak Fania? Betul. Oke Mbak, apakah nanti lokasi sekolahnya sama dengan saat tempat tes? Ya, bisa saja berbeda dengan tempat nanti kalian tes. Jadi ada karena kan memang ditentukan sesuai dengan bidang studi yang dipilih seperti itu ya Mbak Fania? Betul betul. Jadi misalnya memilih lokasi tes di provinsi A misalnya, tapi bisa jadi akan berbeda pada saat penempatan nanti karena itu tadi kita menyesuaikan dengan bidang studinya gitu. Oh, ada yang nanya lagi, untuk tanggal 30 apakah ada jamnya? Maksimal jam berapa? Pukul 23.59. Nah, detik-detik mau pergantian bulan ya. Betul. Gitu. Udah ada pantun deh. Tadi kayaknya kita udah pilih 3 pantun terbaik belum sih Mbak Agnes? Gimana Mbak Nah, Cynthia? kita tunggu. Nah, nih. Nah, Mari kita bacakan Ya, yuk, dari Mbak Mbak. Agnes dulu kali, Mangga. Oke, dari pantun terbaik dari Erik Haris, naik perahu ke Palembang. PPG Cakep. ayo gaspang, cakep. Ya, cakep banget. mantap. Ya, lanjut Mbak Karin. Ayo Mbak Karin. Selanjutnya Pendra Rizky Yudana. Jalan-jalan nyari rambutan. Ayo ikut Cakep. PPG Prajabatan. Wih. Cakep. Aku yang terakhir ya. Ya. Dari Fatih underscore Fatih 95. Beli kedondong di malam minggu. Nonton story sama ibu-ibu cantik. Iya, nonton story sama ibu-ibu cantik nan syahdu. Ayo jadi guru demi Indonesia maju. Ih, cakep juga nih. Kreatif ya kita. Oke, jadi selamat ya buat Eri Karis, buat Pendra Rizky Yudana dan @Fatih underscore Fatih 95. Selamat. Nanti mau dikasih hadiah khusus dari Mbak Agnes ya? Wih. Ya, nanti akan kami hubungin ya untuk 3 pemenang itu. Ya. Oke. Dia ada yang request
Oke, lanjut. Iya, biaya pendaftaran Enggak ya. Tadi biaya hanya biaya pendidikan. pendidikan. Mm. oke, iya hanya biaya pendidikan, untuk biaya yang lainnya ditanggung masing-masing. Ya, ini ada yang bertanya, ada yang menyampaikan gini, Kak, aku lupa mencadangkan isi jawabanku saat mengisi esai. Apakah saat wawancara itu akan dibacakan lagi oleh interviewer? Nah, jadi untuk esai ini teman-teman semua, ini adalah esai untuk sebagai bahan dasar pewawancara kami untuk melakukan wawancara nanti pada saat sesi wawancara. Jadi akan dikonfirmasi kembali gitu ya, gitu dan akan digali lebih dalam berdasarkan apa yang sahabat PPG tulis di esai tersebut begitu. Itu. Semoga menjawab ya, Atikan Ristin. Maaf kalau salah membacanya. Terus. Terus tahun depan dibuka lagi nggak PPG Prajabatan? Pokoknya fokus yang PPG saat ini aja dulu ya. Iya. Fokus yang sekarang dulu. Kita berharap sih ada ya, mudah-mudahan setiap tahunnya rutin gitu. Tapi kita lagi-lagi harus menunggu kebijakannya seperti apa gitu di tahun depan. Semoga inilah, semoga. Oh ya, ini ada semoga rutin. Aku isi fakta integritas yang lama dan ternyata ada yang baru. Kalau saya sudah telanjut upload yang lama, bagaimana? Nggak Jadi apa-apa. masalah atau tidak? Nggak apa-apa ya? Oke. Tadi ini ada pertanyaan yang terkait kampus ini yang apakah mendekati daerah domisili sudah terjawab ya Mbak ya tadi ya? Iya betul. Bisa jadi satu dekat, bisa jadi jauh, intinya sesuai dengan bidang studi yang sahabat PPG pilih gitu. Dan kota ya? Ya, dan juga kuotanya betul, tentu saja seperti itu. Jadi nanti dari hasil tes substantif akan dipilih 40.000 pendaftar dengan skor tes substantif terbaik dulu untuk diwawancara seperti itu. Nanti bagi yang mengundurkan diri atau tidak bersedia itu akan kami lakukan wawancara yang tahap kedua gitu kan, jadwalnya ada ya di situ ya di pengumuman kita. Jadi ada wawancara tahap pertama, ada wawancara tahap kedua. Jadi mekanismenya seperti itu. Untuk wawancara tahap pertama itu kita ambil dulu nih dari hasil tes substantif 40.000 kandidat dengan skor tes substantif tertinggi itu kita lakukan wawancara dulu gitu. Kan di sesi wawancara bisa jadi lolos semua 40.000-nya, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak kan akan ada kuota yang kosong tuh, dan juga ada yang kuota yang kosong akibat tidak bersedia mengikuti PPG. Nah itu akan kuota-kuota yang masih kosong itu akan kita lakukan lagi wawancara yang tahap kedua untuk memenuhi kuota 40.000 seperti itu. Iya. Jadi yang nanya, Kak, jurusan bahasa Inggris apakah wawancaranya juga bahasa Inggris? Wah. Sebenarnya wawancara itu bukan ya lebih ke menggali ya pribadi. Jadi sebetulnya pakai bahasa Indonesia ya. Iya, tapi kalau mau conversation with English juga bisa menjadi poin lebih kali ya. Betul, oleh pewawancara gitu. Gak apa-apa. Jadi do your best aja gitu ya. Lakukan yang terbaik gitu pada saat wawancara nanti. Apakah ada skor minimumnya nanti saat tes? Gimana tuh? Ada passing grade-nya nggak ya kira-kira? Kalau yang saya peroleh dari teman-teman yang menggarap tes substantif gini ya, karena kan bagian kami kan banyak ya. Nah, kalau dari informasi yang kita peroleh itu nanti akan ada proses ya, intinya melakukan proses pengolahan data yang sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tes substantif besok gitu. Jadi nanti akan ada standarnya itu disesuaikan dengan standar hasil yang diperoleh oleh pelaksanaan hasil seleksi dari teman-teman yang akan mengikuti tes besok gitu. Jadi sementara kita belum bisa statement nilai terendahnya itu berapa gitu. Jadi karena nanti ada pengolahan lebih lanjut lah intinya. Dan itu
saya sendiri sih nggak bisa menjelaskan, nanti akan ada tim expertnya seperti itu. Intinya tetap akan ada standar minimumnya, tapi itu akan diolah lebih lanjut berdasarkan hasil tes ya gitu deh. Aku juga agak susah ngejelasinnya. Oke, terima kasih Mbak Fani penjelasannya. Kayaknya penjelasan yang bikin bingung itu kayaknya. Bukan makin jelas tapi makin bingung kali ya. Mohon maaf deh. Kira-kira berapa banyak soal yang harus kami jawab nanti? Yang jelas kalian harus apa ya? Mungkin latihan aja dari sekarang. Jadi kalau misalnya mau soalnya mau sebanyak apapun, kalian sudah ada persiapan. Kalau menurut saya sih gitu. Ya. Sepertinya fokus dulu ya untuk melengkapi berkas-berkas yang belum betul. melengkapi sampai 30 Juni nanti gitu. Masih banyak Mbak Fani yang Iya. Karena kuota kita, karena yang baru mengajukan baru 7.000 nih, jadi iya dari dan kuota kita 40.000 kan. Iya, jadi peluangnya masih besar. Iya, peluangnya masih besar banget. Iya. Ayo, tetap semangat ya, sahabat PPG. Betul. Oke, ini kita sudah 1 jam gitu ya live gitu. Tidak terasa, mungkin kita akhiri ya kita untuk acara ngobrol akhir pekan. Mungkin mudah-mudahan kita bisa live lagi untuk diskusi lebih lanjut ya. Mungkin diskusi ke tahap berikutnya atau gimana Mbak Fani? Atau kita ini ya, kita lihat lagi nanti ya Mbak ya. Kalau memang kita butuh live lagi, dengan senang hati tentunya. Asal teman-teman gak bosan gitu aja. Karena sumber dari ini jabatan. Kenapa? Tergantung Mbak Fani sama Mbak Karin, kan narasumber ini di PPG Pelajaran. Enggak dong, tergantung undangan dari Mbak Anyes tentunya. Ya kita ngikut Mbak Anyes aja. Iya. Ini masih ada nih pantun lagi ya. Mau dibacakan lagi ya terakhir. Oh boleh dibaca lagi. Boleh. Biar teman-teman yang lain bisa pada tahu nih. Oh ini sama yang tadi ya. Masih yang tadi sih sama. Oke. Masih yang sama yang tadi. Intinya selamat buat para pemenang. Nanti akan selamat ya. Baik, terima kasih narasumber kita untuk acara ngobrol akhir pekan, Mbak Fani dan Mbak Karin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara ngobrol bersama ya, melalui live IG gitu. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut dari sahabat PPG, bisa melalui hotdesk di laman ppg.kemdikbud.go.id atau mengikuti setiap informasi PPG melalui media sosial direktorat kami. Bisa ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan kami ucapkan terima kasih pada saat PPG yang sudah berpartisipasi dan bergabung dalam proses PPG Prajabatan ini. Sebenarnya saya akhiri. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Hanya dari Pramesti dan sahabat PPG tetap semangat untuk melewati proses pendaftaran ini dan sukses di tahap-tahap berikutnya. Amin. Terima Semangat kasih, ya, semoga sukses semuanya yang mau daftar, semoga dilancarkan. Amin. Maaf ya kalau ada salah sebut, ada hal-hal yang kurang pas atau kurang sesuai tadi kita sampaikannya ya, mohon maaf sebelumnya. Selamat berakhir pekan ya, maaf. Terima kasih sudah beri waktu untuk ini acara ini. Terima kasih kepada Bu Anyes, Mbak Fani, dan Mbak Karin. Jangan lupa untuk akun @erikharis, @pendariskiyudana, @fatih95 untuk mengirimkan alamat dan nomor teleponnya ke akun Instagram PPG. Terima kasih. Selamat ya. Selamat. Ketemu lagi ya kapan-kapan di acara berikutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih undangannya. Dah. Oke, selamat berakhir pekan.